Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Kamis 26 Mei 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita persiapkan pembacaan kita pada malam hari ini, terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 24, ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu Tuhan pada malam hari ini kami datang mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Khususnya dari pagi hingga malam hari ini, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh kami pahami untuk kami praktekkan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang masih diperkenankan Tuhan untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Nya, terlebih khusus ketika kita mampu melakukan dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu pulang dengan bersukacita. Sule situang kaparan nuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di suatu kampung terdapat seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Ia membesarkan anaknya seorang diri dengan penuh cinta. Tiba saatnya sang anak akan berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan. Tentu sang ibu merasa sangat sedih dan berat berpisah. Tetapi sang anak menguatkannya dengan berjanji akan segera kembali dan menjemput ibunya untuk tinggal bersama di kota. Itu membuat sang ibu pulang ke rumah dengan hati bersukacita sekalipun harus berpisah sementara. Murid-murid juga merasa sedih harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid bahwa ia telah bangkit mengalahkan maut. Itu menjadi pengharapan bagi mereka semua. Mereka adalah saksi dari kasih Tuhan bagi dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memberikan pesan kepada mereka untuk dengan setia menantikan Roh Kudus yang akan diturunkan atas mereka di Yerusalem. Mereka harus menunggu di Yerusalem sampai waktunya tiba, mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk menjalankan kesaksian mereka bagi dunia. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid sujud menyembah, kemudian mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita karena janji yang mereka terima dari Tuhan. Sambil menunggu janji Tuhan, mereka semua bertekun memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti para murid yang kembali dalam kehidupannya dengan bersukacita dan selalu memuliakan Tuhan? Ataukah kita justru bersungut-sungut menjalani kehidupan ini dan menjauhkan diri kita dari gereja? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersukacita dan bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu, maka pada malam hari ini kami boleh membaca, mendengar serta merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan melalui renungan kami ini kiranya Tuhan senantiasa ajarkan kami untuk senantiasa bertekun memuliakan Tuhan sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran untuk selalu berusaha, karena kami yakin bahwa satu waktu Tuhan akan buka lapangan pekerjaan bagi mereka, dan dari dalamnya Tuhan mereka boleh pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terlebih khusus mereka boleh pakai untuk memuliakan nama Tuhan.
Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, harapan-harapan dan cita-cita mereka, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati rumah tangga mereka. Mereka senantiasa merasakan damai sejahtera dan mereka senantiasa memuliakan Tuhan dalam rumah tangganya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengasuh atau membimbing anak-anak mereka, dan dari dalamnya Tuhan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan. Tuhan kiranya hadir dalam pergumulan mereka. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan memberkati makanan dan minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, juga rawatan dari keluarga. Kiranya semua itu membawa kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang akan mengikuti ulangan kenaikan kelas atau sementara mengikuti ulangan kenaikan kelas. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, memberikan kesehatan, hikmat, pengetahuan, sehingga mereka boleh mengikuti ulangan dengan baik dan memperoleh nilai yang baik, dan pada waktunya mereka boleh naik ke kelas atau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi program-program yang telah diprogramkan oleh jemaat. Kiranya Tuhan memberkati program ini dan dapat dijalankan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari pusat hingga di pelosok-pelosok daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam edisi Kamis 26 Mei 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.